Berapa banyak pair yang teman-teman tradingkan? Menurut saya ini sangat berkaitan dengan pemilihan pair. Seringkali kita merasa bahwa wah, kita harus bisa profit karena pair itu sedemikian banyak. Masa sih dari 5 yang ditradingkan nggak ada 2 yang profit gitu. Tapi menurut saya kita harus mempertimbangkan ulang mengenai pemikiran seperti itu. Pertama-tama waktu kita ingin untuk mencari atau melihat kekhususan pair mana yang kira-kira akan kita tradingkan, saya rasa kita harus melihat kira-kira dia itu ramenya itu kapan sih. Jadi forex itu seperti yang kita tahu itu kan ada konsolidasi untuk membangun sentimen, lalu dia ada sesi-sesi tertentu. Nah, sekarang kalau misalkan kita mau lihat, coba di sini ya. Saya juga belum lihat. Oke. Sydney, Tokyo, London, New York. Coba kita lihat lagi yang lainnya. Ada yang ini nggak yang lebih gampang lihatnya? Nah, ini mungkin ya. Oke, Forex Market Sessions ini ada yang ini berdasarkan waktu GMT ya. Berarti ada yang pair London, ada yang New York, Sydney, Tokyo. Sedangkan kita ada kurang lebih berada di sini mungkin ya. Sydney, Tokyo itu kan mereka kan lebih duluan dibukanya dibandingkan dengan kita yang ada di Indonesia. Jadi kebanyakan sebetulnya kalau kita mau aktif trading hours dari pagi, itu mungkin adalah kita memilih pairnya itu pair yang ada di Australia dan Tokyo. Kurang lebih di pair Asia. Mungkin AUDJPY. Apalagi ya? Mungkin itu ya. Tapi kalau misalkan kita dimulai aktif trading dari pagi hari, kayaknya kita agak sulit untuk bisa tradingkan pair Euro GBP di daerah sini Euro dan di GBP di sini US dollar. Berarti kita berada pada saat mereka belum market open. Kalau belum market open biasanya transaksinya itu nggak terlalu banyak. Sehingga kita mencari justru peluangnya itu ada di market open. Apa yang harus kita lakukan kalau kita mau memilih trading malam? Mungkin ini lebih cocok. Di sini ada Euro, GBP, di sini ada US dollar. Market ini bersinggungan sehingga kelihatannya dia akan membawa banyak liquidity, gerakannya juga akan lebih ramai di sini. Lebih gampang untuk mencari peluang di sini, sesi ini. Bisa juga kita dari sesi Londonnya, dari siang berarti. Mungkin sekitar jam 2-an, jam 2 siang. Tapi itu pair itu akan nanti lebih ramai lagi waktu lagi udah mulai bersinggungan dengan New York. Berarti yang bersinggungan ini adalah yang ramai. Kalau misalkan kita juga lebih suka misalkan Kanada, USD CAD, kita tidak tradingkan di sini. Karena di sini ini adalah sesi Asia. USD CAD itu akan rame, dua-duanya ada di benua Amerika, jadi dua-duanya itu bersinggungan di jam sesi New York ini. Jadi nggak cocok kalau misalkan kita trade USD CAD itu di pagi hari atau di siang hari. Kalau misalkan teman-teman mungkin ada yang juga, aduh GBP Yen nih, sama Euro Yen itu
dia menyediakan pips yang jauh lebih besar dibanding pair lainnya misalkan. Satu di sini dan satu lagi ada di market ini. Berarti kita bisa tradingkan rame itu di pagi hari mungkin ya, bersinggungan. Tapi bersinggungan dengan sesi London ini ada di siang hari. Agak-agak sulit ya, karena memang juga semua nanti akan berpengaruh dari satu currency itu akan berpengaruh ke currency yang lainnya. Tetapi itulah salah satu cara pertimbangan untuk kita memilih pasangan pair. Kalau kita kembali lagi kepada yang Euro USD ini, maka pair ini akan ramai ditradingkan pada jam-jam tertentu. Dia akan bergerak di jam-jam tertentu. Misalkan coba kita lihat ya, ini gerakannya di antara jam 11 jam 7 ya, jam 7 sampai jam 11. Coba kalau kita geser jam 7 sampai jam 11 itu ada di mana? Ada di sini. Lalu kita lihat lagi jam 7 itu sampai jam 11 ada di kurang lebih di daerah sini. Jadi dia memang provide jumlah pips yang besar ya, dari jam 7 ini sampai sekitar jam 11. Di sini juga dari sekitar jam 7 sampai jam 11. Jadi seringkali market itu bergerak seperti itu ya. Kalau ini memang dia lagi konsolidasi. Jadi memang dia tidak akan provide terlalu banyak. Coba kita lihat lagi. Jam 7 sampai jam 11. Oke, berarti dari sini sampai sini. Kita ngelihat ya, saya panjangin ya ke atas. Coba lagi kita lihat. Jam 7 sampai jam 11. Ini dari sini ke sini. Di sesi ini. Lihat lagi jam 7 sampai jam 11. 11.45. Oke. Ini juga panjang. Jadi teman-teman, kalau kita lihat untuk pair Euro USD ini sendiri, dia akan rame di jam 7 sampai jam 11. Berarti itu jam 7 kira-kira jam 6 ya. Jam 6 malam, jam 6 sore ya di sini ya. 11.30, 10.30, jam 7 sampai jam 11. Oh, berarti dari jam 6 sampai jam 10 malam. Ini adalah tempat yang rame nih. Karena market bisa dibilang bisa satu arah. Tapi memang setiap kali mau satu arah pasti selalu dia kebanyakan naik dulu baru dia turun. Sama yang ini juga naik dulu baru turun. Yang ini naik dulu baru turun. Ini turun dulu baru naik. Sehingga itulah pemilihan forex pair. Saya rasa kita nggak perlu teman-teman memilih ada banyak pair ya. Karena saya sempat diajar juga bahwa trader profesional itu mereka itu hanya berkutat kepada 1 atau 2 pair aja, maksimal mungkin 3 pair. Dia tidak akan mengejar setup, tapi dia menunggu untuk harga menyediakan setup yang terbaik buat dia untuk entry. Jadi itulah yang dilakukan oleh professional trader. Sebab kenapa? Sebab setiap market itu mempunyai karakteristik masing-masing. Setiap pair market itu memiliki karakteristik masing-masing.
Karena itu kalau misalkan kita trade itu macam-macam market, terutama yang tidak bersinggungan, misalkan per USD itu mungkin masih bersinggungan kalau kita Euro USD dan GBP USD, karena dua area itu ada di area Eropa, London, yang satu ada di Amerika. Artinya dua-duanya itu ya kita cuma di dua pair itu bermainnya dari dari sore sampai malam. Karena sore itu bersinggungan antara persiapan market open dari US dollar dan juga bersinggungan dengan, kalau nggak salah mungkin itu sekitar after lunch-nya London session. Jadi itu bisa untuk diambil. Kita nggak terlalu pusing karena dua itu gerakan itu nggak terlalu berbeda. Tapi kalau misalnya kita satu USD CAD itu dua-duanya gerakannya, maksudnya satu USD CAD, yang satu Euro USD dan satu lagi GBP USD, maka itu belum tentu gerakannya akan sama tuh. Tapi kalau misalkan kita melihat antara GBP USD dan Euro USD, kita akan ngelihat dua-duanya gerakannya kurang lebih hampir sama. Jadi kalau misalkan kita coba pick up dia punya grafik, apakah kurang lebih sama atau enggak. Kita cari yang 1 hour di sini, tradingview.com. Saya memakai tradingview.com ya. Lalu di sini di-compare dengan GBP USD New Price Scale. Jadi kurang lebih gerakannya dia kurang lebih sama. Kalau satu ini yang di bawah ini GBP, yang di atas ini Euro. Jadi begitu dia turun, barang-barang turun. Dia naik, barang-barang naik. Karena kurang lebih dua pair ini sama. Kita tinggal melihat strength analysis-nya itu dari Euro GBP, pair Euro GBP. Kita bisa ngelihat kayak misalkan ini ya. Ini dia sudah mengambil low, tapi yang ini belum. Artinya pair GBP USD itu relatif lebih kuat dibanding pair Euro currency-nya. Makanya karena dia lemah, dia hanya naik sedikit. Sedangkan yang ini yang belum berhasil untuk mengambil liquidity di bawah, dia itu adalah pair yang lebih kuat, sehingga dia retrace-nya agak lebih dalam. Kita lihat apakah dia sanggup untuk 50% nggak ya di sini. Dia juga nggak mencapai 50% sih. Sebentar. Iya, dia persisnya hampir 50% ya. Berarti ini dua-duanya nggak sampai 50%. Tetapi dia hampir mencapai 50%. Sedangkan yang ini nggak nyampe. Dia ada di kisaran 25 lebih. Kalau yang ini ada di kisaran hampir. Tapi kalau misalkan kita lihat dari body, ukur dari body, open close, dia sampai. Kalau ini kayaknya masih tetap belum sampai karena dia memang jadi pair yang nggak kuat ya. Jadi yang satu nggak sampai, sedangkan yang satu sampai. Kadang dia bisa diukur dari body juga, bukan dari ujung candle. Jadi kalau misalkan dilihat, ini hanya dia respect nih di sini. Di line ini. Di jarumnya, respect di 50% equilibrium. Jadi kita bisa melihat lebih gampang kalau misalkan kita tradingkan, yang kita tradingkan itu terbatas dan juga satu sesi. Selain dari itu, apalagi dong? Kalau misalkan mau untuk trading pair Euro USD, tentu kita harus melihat juga pair dari currency futures-nya US dollar, yang di sini
dengan kode di XY. US Dollar Currency Index. Jadi dari sini dia adalah kebalikan dari Euro USD dan GBP USD. Kalau kita tarik compare symbol dengan yang GBP USD misalnya, kita akan melihat dia ini betul-betul berlawanan arah. Karena kenapa? Karena kalau pair USD dollar naik, berarti pair GBP-nya turun. Sehingga kita akan melihat kesesuaian antara keduanya. Jadi memang trading itu bukan satu hal yang simple ya. Kadang-kadang ada orang yang hanya melihat di satu pair aja, dia nggak ngelihat currency-nya apa. Misalkan dia trade GBP Yen. Dia nggak melihat futures GBP, dia tidak melihat futures Yen itu seperti apa. Misalnya ya, USD Japanese Yen, kita tarik yang ini ya. Nah, sedangkan kita akan compare dengan futures-nya Yen ya. Coba ya, Yen futures. Japanese Yen futures yang continuous. New price scale. Ini juga sama, dia akan kebalikan. Jadi kita bisa ngelihat juga dari sana, apakah sebetulnya pair ini sungguhan akan jalan, atau sebenarnya cuma manipulasi doang sih? Dia harus melihat dari US dollar, juga harus melihat dari pair futures-nya, bukan pair ya, tapi currency futures dari Japanese Yen. Makanya kenapa kalau misalkan saya trade GBP USD, Euro USD, saya selalu ngelihat di XY itu sebagai patokan. Jadi kadang-kadang nggak bisa kita sembarangan hanya tekan sini buy atau sell. Pokoknya kalau misalkan udah kena dengan Fibonacci di 61,8 kita sell gitu. Enggak seperti itu. Karena kita juga harus ngelihat market structure juga. Jadi ada banyak hal yang dipertimbangkan ya. Kalau dulu saya banyak trade dengan menggunakan Fibonacci. Fibonacci itu bukan merupakan satu alat tools yang canggih ya, yang sehingga kita tarik Fibo itu pasti selalu berhasil. Enggak seperti itu. Seperti ini misalnya. Dari sini ke sini dia nggak ada respect sama sekali di 50%, meskipun dia respect di 25% untuk kemudian naik lagi. Apa yang terjadi waktu lagi dia turun ke sini? Di 75% dia naik untuk kemudian turun lagi. Dia nggak naik sampai ke atas. Dulu waktu lagi saya belajar Fibonacci kirain sampai naik terus sampai ke atas. Ternyata tidak sesederhana itu. Dia perlu untuk ada fluktuasinya, dia perlu untuk mengambil liquidity-nya. Jadi ada banyak hal yang nggak sesederhana itu. Saya harus melihat dari pasangan itu sendiri. Itu futures-nya itu seperti apa. Sehingga kita tahu bahwa trade yang kurang lebih kita lakukan itu ke arah yang benar. Kalau saya bertemu dengan seseorang, misalkan teman gitu, ternyata dia juga seorang market analis juga, tapi baru belajar atau belum lama. Maka waktu lagi saya tanya, biasanya pair apa yang ditradingkan? Maka kebanyakan mereka menjawab XAU USD, trade gold. Lalu saya bilang, karena kita teman ya, menurut saya kamu jangan ke pair emas dulu, karena emas itu selain dari dia chartnya ada price action, dia juga tergantung dengan supply and demand, karena dia itu komoditi. Kalau misalkan kamu entry-nya benar, maka dia akan provide-nya jumlah pips-nya itu jauh dan tinggi. Tapi kalau sekali kita salah dan nggak ada kontrol sama sekali, kebanyakan kita akan loss. Sehingga ada banyak orang itu yang lebih memilih untuk, udahlah gold aja lah.
Karena dia itu kalau misalkan untung besar. Iya betul, tapi kayaknya menurut saya agak susah ya, agak sulit. Karena itu waktu itu gitu saya bicara sama teman saya juga, saya bilang kalau boleh kasih saran sih, lebih baik trade Euro USD dulu. Kalau misalkan itu udah boleh dikuasai, barulah mulai beranjak ke pair lain dengan catatan bahwa apa yang kita sudah tahu hafal di pair Euro USD itu belum tentu bisa diterapkan semudah itu di pair lain karena setiap pair itu punya karakteristik masing-masing. Misalnya apa? Pair GBP cenderung lebih menyediakan banyak pips dibanding Euro. Jadi kalau misalkan Euro itu berjalan misalkan 50-70 pips, maka biasanya pair GBP itu bisa jalan dari 80-120-130 pips dalam satu hari. Karakteristik itu berbeda. Kalau misalkan Euro itu gerakannya nggak terlalu banyak bolak-balik, lebih sederhana. Kalau GBP itu gerakannya jauh lebih dinamis. Dia naik atas, turun bawah, bolak-balik, tapi sekali dia larinya kenceng. Begitu juga dengan pengambilan stop loss-nya. Dia biasa bisa berkali-kali. Nah, dengan adanya dinamisnya seperti itu, berarti kita bisa ngelihat memang dia jarak pips-nya itu jauh lebih banyak dibanding Euro. Sehingga kalau dia naik, barang-barang naik pun dia jauh lebih cepat naiknya dibanding Euro. Jadi itu teman-teman salah satu, mungkin ada beberapa yang bisa menjadi patokan kita untuk trading pair ya. Yang pertama kita lihat, kita mau tradingnya itu kapan? Mau pagi kah? Kalau pagi mungkin AUD GPY. AUD USD juga mungkin bisa ya, karena dia itu ada salah satunya yang di pagi, yaitu buka yang di Australia-nya. Kalau misalkan Euro USD, lebih baik jangan trading pagi karena itu kebanyakan konsolidasi. Bisa mulai trading dari siang sampai malam. Tapi paling ramai itu biasa malam. Lalu yang kedua, kalau misalkan mau trading pair itu harus mempertimbangkan dari chart currency-nya. Misalkan JPY, ya kita ngelihat futures JPY-nya. Di TradingView ini tersedia, kita bisa melihat futures currency mana saja. Misalkan Euro, coba diklik di sini futures-nya, maka dia ada Euro futures, GBP futures, British Pound futures, ada AUD 6A, ya, Australian Dollar futures 6A 1, tanda seru. Nah, di sini bisa lebih jelas. Kelihatan. Lihat bandingkan dengan Australian Dollar juga. AUD USD. Price scale. Nah, ini kurang lebih hampir sama. Karena memang dia itu mencerminkan pair dari Australia sendiri, dolar Australia. Maka kita lihat ya kurang lebih betul-betul sama ya. Jadi turun, naik sedikit, turun lagi, naik, kurang lebih equal, naik ke atas lagi, kemudian dia turun lagi. Ini betul-betul hampir sama ya. Mungkin ada perbedaan hanya sedikit. Ya, betul-betul ya. Kalau kita di sini dilihat, di sini dia ada fair value gap yang diisi sampai sini. Dan di respect di sini, maka hal yang sama juga berlaku di di futures-nya Australian Dollars.
Ya, dia hanya sedikit ngambil. Ini juga sama, sedikit ngambil. Kalau ini mungkin agak susah untuk dilihat gitu. Tapi kalau misalkan mungkin mau lihat, coba ya di sini AUDJPY ya, kalau kita lihat ya. Nah, ini tentu akan ada berbeda sedikit. Meskipun Australian ini dia lagi turun, di sini juga turun, tapi dia fluktuasinya itu berbeda karena dia urusannya sama Japanese yen, bukan dengan Australia US dollar, dengan US dollar yang di bawah, dengan yen yang di atas. Berarti kalau misalkan pair ini dia naik, Australian Japanese yen itu naik, berarti Japanese yen-nya lagi turun, kemungkinan US dollar Japanese yen itu sedang naik. Betul, pairnya sedang naik karena itu dia Japanese yen itu menjadi pair yang lemah sehingga AUD USD-nya turun, tapi AUD Japanese yen-nya itu karena yen-nya itu lemah, berarti AUD Japanese yen-nya naik. Seperti yang tadi. Dia memang agak naik di sini. Lebih naik duluan karena UJ-nya itu naik. Ya begitu teman-teman, memang trading itu bukan hal yang mudah ya. Tapi kita harus bisa mempermudahnya itu dengan menganalisa yang benar, sehingga trading ini kita anggap sebagai satu pekerjaan yang punya probabilitas yang tinggi dengan cara kita analisanya betul-betul. Jadi nggak bisa cuma hanya melihat satu chart aja, tapi kita mungkin harus dengan teliti melihat chart-chart lainnya yang berkaitan dengan pair yang akan kita tradingkan. Sekali waktu nanti saya akan coba untuk menjelaskan tentang news ya. Bagaimana news itu akan membuat price itu mengambil level liquidity atau berjalan menuju tujuan. Menuju TP atau menuju stop loss maksudnya. Kira-kira kurang lebih begitu. Sekian aja untuk hari ini. Terima kasih.